Halo sayang-sayangnya Mami, ketemu lagi di podcast Mami Vero. Kali ini Mami bersama nih, sebut saja dia Ariel. Ariel Karena Tato. rambutnya yang genjreng ya, seperti Ariel ya. Nah, namanya adalah Tania. ya, Kania ini biasa juga dipanggil Tania. Nih, mau tahu curhat-curhat manja Mami Vero sama Kania? Nah, ikutin terus ya. Nah, kalau boleh tahu kegiatan Kania ini sekarang apa nih? Kerja, freelance, apapun. Freelance apapun. Jadi semua dilakukan ya demi tuh. Jadi kami kasih tahu dulu kalau Kania ini adalah salah satu yang pernikahan dini. Nah, boleh diceritain nggak sih gimana sih rasanya pernikahan dini itu rasanya gimana nih buat teman-teman siapa tahu yang berpikir mau cepat nikah nih karena gini ya nikah muda itu bisa-bisa aja kalau misalnya sesama yang mau Kalau menikah sudah nih siap. gitu ya. Pada saat itu kamu udah siap atau gimana tuh? Saya sudah Sebenarnya siap. sudah siap cuma Tapi laki-laki yang tidak siap. bagaimana itu? Jadi ceritanya so mau sekali dan cuma dia Dia juga mau sekali, tapi ya, sudah siap sudah lebih karena ke kayak ya saya siap, Ah, gitu ya, gitu. saya siap rumah tangga. Sudah siap rumah tangga gitu. Cuma DP tangga tidak siap Tidak mau siap dinaiki. tangga, gitu. Gitu ya. Nah, jadi boleh dikatakan nih sekarang ya single parents gitu ya, single parents karena Kania ini kebetulan sudah pisah sama mantannya. Sebelumnya. Jadi boleh diceritain gimana sih perasaannya terus apa single parents gitu di usia berapa sekarang? 25 tahun. 25 tahun. Menikah muda umur 19 tahun tuh. Lagi puber-pubernya udah langsung Sudah nikah ya menikah. gitu ya. Jadi ceritain dong gimana sih rasanya jadi single parent di usia 25 tahun gitu. Nano. Astaga lebih banyak dari rasa sama lebih manis. Jadi rasanya katanya nano. Nggak ada rasa kopiko juga sedikit mas. Ada sedikit ada pahit-pahit. sedikit pahit ya. Jadi sebenarnya hubungan kalian ini gimana sih? Hilang kontak kah? Gimana? Hilang kontak sih. Boleh biasanya. ceritain dikit gimana sih cara temannya dan sampai bisa break gitu, sampai bisa. Dia sih dia masuk pas galau-galau. Masuknya pas galau-galau. Cuman waktu teman baik gitu. Terus Teman baik, terus masuknya pas galau. terus mama pas dia ke rumah bawa mama suka. Oh mama suka. Nah, dia masuk lah sama mama. Pintar juga dia, langsung dia masuk sama mamamu. Terus Iya, karena dia saya mau bilang mau kalau anaknya dia mau. Saya bilang kalau yang mau deketin saya deketin mamaku. Oh ya gitu. Ya ternyata Karim suka sama dia. Ya sudah. Dia bilang, Ya sudah jadinya awalnya nggak mau nikah sih sama dia. Cuman namanya sudah disclaimer saya MBA kan. Merit by accident kan. Jadi ya mau nggak mau. teman belum dengar baik tadi. Iya. Kania ini pernikahan dini karena ada sesuatu ya. Namanya MBA. Merit by accident. Makanya dia jadi pernikahan dini karena mau lari kemana. Makanya kalau anak-anak muda sekarang kan kalau Mami lihat apa percintaan mereka, kisah percintaan mereka tuh seperti yang kayak udah lengket, yang kayak gimana ya, beda sama kita dulu ya. Jadi kayak apa ya? Jadi pasti kayak ada 75% lah itu bisa jadi gitu ya, gitu. Pernikahan dini. Jadi karena gimana jadinya? Ada peluang kah sampai jadi bisa sebenarnya terjadi hal-hal yang kamu inginkan? Iya, banyak peluang kalau anak-anak zaman sekarang kan. Jadi banyak Nah, kayak dulu kan. Kalau dulu kan susah ketemu. Kalau sekarang kan intens, kita bisa intens setiap hari ketemu. Jadi pasti sesuatu itu pasti terjadi yang kita tidak inginkan kadang-kadang. Tapi kan namanya kayak begitu, kita mau tanggung jawab intinya. Iya, jadi Nia sudah siap pada saat itu mau tanggung jawab gitu. Mau tanggung jawab. Dari awalnya sebenarnya sudah tahu kalau dia tidak baik, tapi mungkin kasih tahu orang tua. Iya. Tapi karena sudah ada kejadian MBA itu terpaksa harus sudahlah jalani aja dulu ya. Dan kalau tidak salah nih rumit juga percintaan ini ya. Sudah pernikahan dini, MBA, terus nih buat kalian nih
beda agama kan. Aduh, ini beda combo agama, banget. mantap. Beda agama itu kan maksudnya gini ya, semua agama mengajarkan yang baik. Cuma maksudnya dalam satu pernikahan kan nggak mungkin kan dua apa yang agama. gitu. Jadi pada saat itu dia kalau nggak salah ikut si Nia ya. Iya, cowoknya yang ikut saya. Ya, ikut. Tapi tiba-tiba pertengkaran tuh akibat apa sih? Apanya? Awalnya pada begini ceritanya. Maksudnya kayak tiba-tiba kan dengar, ih sudah pergi, padahal baru gitu kan. Kenapa dia balik lagi kah? Atau dia tidak, gimana sih? Maksudnya kayak yang penting dia nikahin atau gimana? Jadi dia itu kayak HP brandingan ya. Hah? Jadi kayak dia itu udah, sebut astaga merek HP lagi. Dia tuh kayak brandingan HP itu kayak brandingan HP. Dia itu kayak pokoknya luarnya tuh bagus 100%. Ini tuh bagus. Dia itu agamanya bagus, sholatnya 5 waktu. Waduh. Terus sayang mamaku kan. Itu yang paling penting, sayang mamaku, rajin di rumahku. Jadi kayak ibaratnya udah kayak anak mantu gitu ya. Terus pas sudah menikah itu berubah 360 derajat. Jadi yang tadi dia lakukan semua di awal itu hanya orang-orang kayak pura-pura saja, brandingan. Ternyata dia HP. Aku yang terbaik buat mantuku muda gitu. Gitu. Oh jadi kayak jadinya kayak, ih kenapa dia aneh begini? Jadi tambah kelihatan. seiring waktu tambah Cuman kelihatan. kelihatannya sama saya. Jadi Kasar nggak dia? iya, kasar. Kasar. Mulut apa perilaku? Mulut, perilaku. Oh deh. Suka main perempuan juga. Aduh. Mantap. Dalam hal ini saya tidak mendukungmu, tapi kayaknya sama dengan ceritamu, saya mendukungmu untuk pisah gitu. Karena hidup cuma sekali lah kan. Ya. Maksudnya kayak mungkin kesalahan di masa lalu itu jadi pembelajaran sekarang. Tapi nikah muda itu menurut kamu bagaimana sih? Sebenarnya nikah muda itu enak kalau dengan orang yang tepat. Dengan Iya itu kan? Kamita, dengan orang yang tepat. Weh, Percintaan adalah maut sama orang yang tidak tepat. Kalau Iya. kau dapat juga setan kau nikahi. Setan juga jadi setan juga dia bikin. Ya, karena begini, pasangan tuh mengajarkan semua hal yang baik. Kalau sudah tidak bisa mengajarkan hal baik, ngapain bertahan ya kan? Itu. Walaupun kayak mama-mamaku bilang kan awalnya kayak nggak apa-apa begitu memang Nggak apa-apa. pernikahan muda. Oh, Pasti jadi kayak ada rintangannya. Pasti pernikahan muda itu pasti kok akan salah paham, konflik lah. Mungkin dia juga pasti akan kayak ada 1-2 kali main perempuan, tapi dia bukan 1-2 kali masalahnya. Lebih dari 11 kali banyak sekali. Jadi awalnya sih cuma coba. Awalnya cuma coba. Lama-lama jadi suka. Pemikiran orang tua, tuh stres, dekat mau melahirkan apa begitu. Tinggal sempat tinggal ini kan sama-sama. Iya, sempat. Nggak sampai setahun kayaknya kita menikah deh. Jadi pernikahanmu di usia dari menikah itu sampai dia keluar dari rumah itu berapa lama? Nggak sampai setahun. Soalnya dalam setahun itu dia itu selingkuh berapa kali ya? Ama 1, selingkuh nih, aduh udah maafkan. Iya kayaknya 10 kali lebih deh. Itu belum setahun, udah sampai setahun. Dia itu selingkuhnya 10 kali lebih. Dengan orang yang beda-beda. Baru kisah yang dia ceritakan ke semua cewek itu, yang saya tanya ke cewek-ceweknya tuh semuanya sama. Kalau tentang apa? Kalau saya tidak urus dia. Oh, ini berarti mulut lelaki Iya, ini jangan ada percaya. sedikit, ada peres gitu ya, agak lemes gitu. Lemes mulutnya. Aduh susah ya, kalau emang maksudnya gini, perasaan itu nggak bisa dipaksakan. Jadi ketika sudah tidak nyaman itu emang, walaupun sudah kayak mungkin ya kayak berdosa ya kita pisah atau tapi kan itu nah mungkin kita bertahan di orang yang sama terluka sampai kau kekurusan kalau nggak. Iya, saya pernah sampai 2 minggu udah makan. Itu betulan kita nggak makan 2 minggu kita nggak mati, tapi kurus. Iya, makanya orang bilang aku tanpamu tak bisa hidup tanpamu, aku mati. Tidak. Kurus dulu guys. Kurus dulu. Gak langsung Menderita mati dulu. kamu sayang. Jadi masih ada jeda kamu untuk sadar. Jangan mati dulu ya. Hidup masih panjang. Jangan mati dulu. Nah, kalau misalnya kayak Nia kan, namanya juga orang tua, pasti kayak bukan juga harus kalau gini ya. Orang tua kadang ada yang bela, ada yang apa namanya
tidak 100% juga menyalahkan anaknya gitu. Ada juga yang memang benar-benar dia adil gitu, dua-duanya. Kalau orang tuanya Kania gimana? Puji Tuhan orang tua aku ini sangat legowo dan sangat mengayomi. Karena walaupun kayak mamaku agak mellow tuh orangnya, kalau papaku dia orangnya santai. Cuman kayak kan jadi pas kita menikah itu, mama papaku itu ajarkan selalu kayak kalau sudah menikah, orang tuaku, orang tuanya, Iya. berarti yang urus mama papaku, yang mama papaku urus bukan saya lagi, tapi dia. Iya. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya lakukan itu ke orang tuanya. Dan yang notaben dia cuma punya mama di Palu. Nah, jadi pas saya dapat dia selingkuh, itu saya mengadulah ke mamanya. Sampai di rumah saya cuma dipukul mama. Oh Tuhan, mama mertua. Kenapa kasihan gue pukul mama mertua? Terus Jadi ceritanya kau ini mau dengan segenap jiwa raga mau coba curhat, mau melapor kelakuan anaknya. karena kan Ternyata anaknya iya kan ajaran baiknya orang tuaku orang tuamu, Iya, orang tuanya betul. orang Bagus tuaku. kamu Jadi punya saya mengeluhnya ke orang tuanya karena saya sudah mengeluh ke orang tuaku. Mama papaku selalu bilang perbaiki dirimu, perbaiki dirimu. Siapa tahu ada yang suamimu tidak suka. Sampai dia begitu kan. Dia selalu begitu. Saya kayak, oh iya berarti saya harus ke mamanya ini karena ini suka berapa kali, so mau 10 kali yang ini ke 10 kali ini yang saya dapat di hotel. Jadi itu suruh kayak semoga bagus saja. Jadi saya langsung ke rumahnya. merinding loh. Sampai ke rumahnya cuma saya dipukul mamanya. Ya, cuma dibilang, so itu kau enak dan sudah Iya, kamu telinga. dia bilang, saya itu kau harus coba kaca. Kenapa anakku sampai selingkuh? Astaga, double kill. Jadi tidak semua mertua seperti itu ya. Iya, Jadi tidak jangan semua, takut, tidak semua. jangan takut menikah muda. Menikah muda itu pilihan sih. Nah, Nah, asal sudah mapan, sudah memang benar-benar bisa bertanggung jawab gitu ya. Dan sudah siap, tidak kaki Sudah gatal siap. lagi. Karena Jangan kalau sudah gatal. menikah, ketika menikah bukan cuma untuk dua pasangan, tapi dengan keluarga juga gitu. Berat banget omongan kita kali ini. Ntar si Mita takut nikah loh. iya. Takutnya masih Iya. muda gitu. Nikmati muda, masa nikmati. mudamu. Nah, kalau misalnya kayak sekarang kan, namanya juga kayak orang lihat gitu kan, sudah single nih, gimana nih? Ada nggak kira-kira perasaan kayak, aduh kayak pengen nikah lagi atau belum ya? Masih muda banget. Masih Kalau dari lubuk hati paling dalam pasti ada, tapi pasti ada takut-takutnya gitu. rasa takutmu ini takut menemukan orang yang jatuh di lubang yang sama nih, atau trauma dengan apa pernikahan? Semuanya sih, lebih ke semuanya. Kayak gitu. Masuk betul. Betul kok ini. Betul barusan kemarin kau bilang, Mami ada anu gue dengan kita bunga-bunga. Itu kemarin sebelum ketemu dia. Gitu. Tapi sekarang hilang kontak atau gimana? Sebenarnya hilang kontak, cuman namanya sekarang banyak sekali sosmed. Kami seperti suarga dan Cuma namanya sekarang ada sosmed, itu dia chat saya di TikTok, tanya anaknya kan. Awal-awal tanya anak. Padahal bukan anaknya, dia cari mamanya. Sudahlah, tidak usah dipakai. tapi namanya juga ada orang bilang kayak bekas ya istilahnya. Ada Xavier kan. Kira-kira kalau dia minta balik, Sudah Jonya, ndak biar ngana jadi orang kaya sekarang, mau ngana jadi manajernya Indolac, mau ngana itu punya rumah 10, mau ngana punya rumah bertingkat, nyanda, kita mau balik dengan tabiat bisa dirubah. bisa dirubah, Tabiat bisa dirubah, Iya. sikap bisa berubah, tabiat tidak bisa. Jadi karena pasti terbawa-bawa ya. Iya. Apalagi kalau suruh tambah itu, tambah daripada inting. Bukan cuma itu. Jadi seandainya ada yang mau suka, aduh serius atau gimana? Boleh, tapi harus, tapi jangan ada tapinya. Iyo, speknya harus bagus, asik. Speknya harus bagus ya. Jangan kemarin kembali karena kayak kita kalap gitu ya. Jadi kayak dunia tuh selebar daun kelor, masih banyak lagi yang di luar sana ya. Jadi ibaratnya kayak pikir-pikirlah dulu. Yang penting kan sudah pernah merasakan mahligai rumah tangga. Aduh, kata-kataku ini Bang, enak sebenarnya. enak karena resmi. Ya toh, cuma kan biasa orang berpikir ya, anak muda pikir kisah hidup
pacaran dan setelah menikah tuh mereka pikir sama ya. Jadi makanya harus betul-betul kamu pilih, betul kamu seleksi betul. Harus. Karena itu sudah dipakai untuk selamanya, gitu kan? Karena kalau tidak pakai selamanya, kau akan jadi cut, ganti, gitu kan? Jadi Soalnya kan pikir baik-baik. Jadi kayak kalau saya sendiri dan hidupku kau ini bisa kasih bahagia diriku kan. Jadi kalau kau ada pasangan berarti kau harus 10 kali bahagia dong. Betul enggak sih? Betul, betul. Jadi kalau kau sudah bahagia tapi kau ada pasangan bikin sakit kepala, mending sendiri. Wih, betul. Sendiri karena kita ini habis istilahnya belum sembuh luka, ngana mau kasih luka lagi kan kayak susah sembuhnya guys. Jadi kalau cuma mau tambah kita paper ban luka, Sudah aja kita bisa sendiri. bisa, kita masih bisa obat Kita obat sendiri. Ini obat sendiri. Tapi kalau menurutmu ada penyesalan? Penyesalanmu, maksudnya penyesalan apa yang kayak macam kau rasa tuh kayak tiba-tiba kau kayak ingin kayak ada kayak rasa penyesalan lah gimana? Penyesalannya lebih ke kasih menangis mama sih. Oh, Tapi kalau kayak menikahnya punya Xavier itu saya nggak menyesal sih. Kayak dalam arti kok yang menyesal ya. Kalau misalnya kayak kalau dulu kau baik-baik, kalau gini kau jadi dokter, kalau kau ikut maunya kita. Ya gitu kan kayak keluarga. Masa kayak enggak sih. Lebih banyak uang tuh sekarang daripada yang lain. Kalau mau dibandingkan dengan karena keluarga gitu ya. kalau keluarga juga bilang jadi ini jadi itu. Maksudnya kayak ini kan kisah hidupmu ya sudah kebanyakan kau jalani. Iya, dorong kebanyakan bilang kayak cokatannya dulu baik-baik. Kalau ini bisa jadi dokter, bisa jadi ini, bisa jadi yang mau. Jadi masih bisa tata masa depan. Dorong kasih tahu gitu kan. Cuma saya kayak enggak kok lebih bagus saya yang sekarang kalau lebih dewasa. Jadi saya lebih kuat daripada ya mungkin saya lebih kuat daripada teman-temanku yang lain. Tapi kayak memang kau strong, makanya kau punya rambut ini strong woman dia ini, Wonder Woman. Ini dia Sailor Moon. Jadi kayak begini dan kalau yang saya lihat nih ini memang dari dulu ini dia memang orangnya tough ya, kuat gitu ya. Jadi enggak cengeng anak. Padahal menangis nanti. Maksudnya kayak dia ini anaknya ini lebih ke apa ya? Let it flow gitu. Pokoknya selewatnya jadi ya. Dia mikir juga sih ke depannya ya kan. Iya pasti. Cuma kayak ngapain dipikirin gitu. Karena semakin dipikir nggak akan jalan di situ-situ terus dan traumamu tuh nggak akan sembuh gitu. Jadi jangan sampai kayak kau baru ada orang mau dekat, nanti dia begini. Itu kan sudah di mental banget. Berarti kemarin dia kasih jatuh sekali. Iya, dulu awal-awalnya bagaimana dia punya sampai kamu tuh kayak dia keluar. Saya penasaran keluar dari rumah itu dia gimana? Oh, keluar dari rumah. Saya ngusir. Saya buang semua bajunya. Kamu jahat. Iya. Pergi kau dari rumah ini. Soalnya dia bilang kan drama tuh ulang. Kan dia bilang dia mau ulang loh. Dia bilang dia mau ulang, tidak mau ulang, tapi saya dapat terus tiap bulan ganti orang. Baru saya sementara menyusui, maksudnya kau pergi di iya. Jadi kayak lama-lama pas mamaku tiada di rumah, sudah saya buang semua bajunya depan rumah. Tapi dia terima juga atau Dia karena terima. memang dia so ancang-ancang. Dia terima, tapi habis itu bilang awas. Tapi kau merasa hidupmu ini kayak terancam enggak dengan dia? Iya, sempat dia ganggu nggak setahun 2 tahun itu terancam sih menurutku. Oh, jadi selama kalian pisah rumah itu dia ganggu gitu? Ganggu. Jadi apa yang dia kayak sangat mengganggu nih waktu pada saat perpisahan? Awal-awalnya kayak dia ganggu itu kayak minta balik toh. Karena kau mau mungkin karena awalnya mau, lama-lama agak lulus sedikit. Lulu. Tapi tetap tidak satu rumah. Oh, jadi kau masih pingin dia? Masih di belakangnya mama papaku. Kenapa masih lulunya? Karena maksudnya kan papanya 6 begitu. Kayak karena mama masih kayak yakin mau sendiri gitu kan. Iya, oke. Terus lebih ke kayak namanya rumah tangga pasti ada masalah. Ya saya lebih memilih memaafkan toh, walaupun gitu. Keras gitu ya. Walaupun kayak dari sini. Nah, tapi masih sudah tinggal 30% kepercayaan. Kepercayaan atau cinta? Ya ada cinta sudah. Jadi setelah perbuatan itu diselingkuhi kan cinta habis ya? Habis. Tapi kan namanya pernikahan harus ada komitmen kan. Iya.
Jadi kayak, Sejelek-jelek apapun pasanganmu harus kau terima. Nah, itu yang saya pakai ulang. Saya terimalah. Jalan-jalan, ternyata dia selingkuh. penyakit. Penyakit berarti sudah dari situ sudah. Saking anak saya. Itu udah sekejap. Iya, kayak, Maksudnya sudah. kayak tidak ada tobatnya. Tidak ada tobatnya. Padahal Tidak kau ada. sudah terima yang kedua kali. Iya, bukan kedua kali kayaknya itu sudah ke berapa puluh kali yang saya terima. Masalahnya kok kayak mungkin karena begini setahu ini ya. Banyak sekali. Mungkin karena dia berpikir kayak begini, saya mau kan istriku gitu kan. Aduh pengen apa inilah ya suami istri, tapi karena dia lagi urus anak, aku tak menarik lagi atau bagaimana. Atau Mungkin. faktornya karena gitu, atau memang dia selama kamu pacaran dia sudah banyak selingkuh. Sudah begitu. Sudah banyak selingkuh. Sementara saya hamil pun dia sudah selingkuh. Cuman saya udah berani bilang juga ke orang tua. Iya. Karena menurutku ya Saya sudah. mungkin tidak mungkin kita jelek-jelekan pasangan kita sama orang Sama orang tua. tua, kan? Pasti yang bagus-bagusnya Iya, dibilang. pasti. Apalagi mamaku tahu kan dia sholat 5 waktu. Wow. Baik-baik sekali ya, tapi aduh. Jadi perbuatan apa dia yang kayak sampai kau tuh kayak takut sekali dan ketemu dia? Nah, pas pisah kan betul-betul saya sudah mau kan. Betul real tidak mau lagi. Kayak biar ngeliat muka pun saya tidak mau lagi. Jengkel sekali. Dia chat lah saya. Dia bilang lah, kau akan menyesal suatu saat kalau pas saya. Kau lihat nanti saya akan sukses. Sukses. Saya injak kau. Dia bilang hati-hati saja. Jadi saya ambil Safir. Ya, Jadi yang karena saya tidak mau balik dengan dia, ancamannya itu ke Safir. anak. Itu jadi sampai itu mama papa aku sama kakakku was-was. Gara-gara kita takutnya kayak kan Safir kita kasih biar toh bermain di luar. Jadi sampai kayak Safir itu kita taruh di dalam rumah terus. Kan kita takut tiba-tiba nanti dia muncul ya ambil anak aku. Aduh. Betul. Kayaknya saya langsung mati. Ya, pas diambil anaknya dia langsung mati kan. Karena Iya jadi dia ancamnya di situ ya. Iya diancamnya kayak boleh nanti Safir ya. Ya, Kalau kita lengah sedikit hilang Safir itu kayak begitu maksudnya kayak dia akan diculik, dia mau culik Safir buat takut nih. Jadi kita juga kayak, hai, jangan deh, gimana Safir? Biarpun kayak dorong kayak keluarga-keluarga bawa Safir kan Safir lucu sekali kan? Iya, dia humble dia. Sekarang sudah berapa tahun dia sekarang? Jalan 6 tahun. Jam 6 tahun. Jadi kita takutnya Safir diambil. Soalnya sebesar. Tapi mesti ini ya, jadi karena dia sekarang ini dulu nih kan dia ndak kayak gini. Dia dulu agak jutek ya dia dulu karena mungkin karena ini kali ya. Kau stres dengan ini kali ya. Iya. Sekarang dia lebih ceria. Saya perhatikan lebih ceria sekarang karena sudah memaafkan kan, Iya, sudah lebih melepaskan. memaafkan. Jadi kita harus senang. Harus ya, bukan berarti kita harus senang tapi berarti maksudnya kayak apa yang kau alami setelah misalnya kayak kemarin kan sempat galau brutal juga dia ini. Iyalah, Jadi pasti. maksudnya kayak yang kau rasakan setelah memang melepaskannya tuh feel-nya bagaimana? lebih kayak kamu harus menerima dirimu sendiri sih dulu kayak begitu ya. Jadi itu yang agak susah sih menerima dirimu sendiri kayak kau terima nah dirimu begini. Kayak lama-lama kayak ya sudah let it flow. Terus saya fokus kerja. Ya sudah lama-lama hilang. Nah, ini pertanyaan tapi yang hanya ini ya. Biasanya orang-orang dalam rumah tangga apalagi menikah muda ya. Dia tuh kayak dalam rumah tangganya itu kami tahu sudah kayak perang dunia di dalam kamar atau di mana. Pokoknya kayak tidak dilihat orang padahal sudah perang dunia gitu. Iya. Tapi karena malu sama orang-orang kalau mereka itu nanti ditahu akan berpisah, itu mereka pertahankan hubungannya padahal sudah toksik, iya, sudah apa namanya sudah tidak sehat hubungan suami istrinya. Jadi kalau menurut dia perasaan yang kayak biasa kan namanya juga pas dilihat gender atau apa kayak gitu malu enggak dia? Udah sih. Mansa lebih malu kalau saya masih bertahan dan dia. Luar biasa. Iya, saya malu pasti. Saya kelihatan kayak ibu-ibu saja yang biar mau keluar rumah pun dia kasih kan. Dia kurung kau supaya kau tidak dapat dia memang ugel di luar. Iya. Oh memang. Dari yang kayak Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Yang Cowok- kayak saya kan Iya. ada sepupu-sepupu kan, cowok-cowok mau datang ke rumah lihat anakku itu Dia saya mah. tidak boleh keluar. Allah, memang jangan mau kawin dengan Teh boleh. Padahal saya pakai celana rumah, udah pakai baju dikasih. kaos, dia bilang tidak boleh keluar. Dia Apa yang kurung kamu kau kasih sama sepupumu? Tinggal maksudmu. Iya. Alasan sampai toksik Sampai begitu dia. Jadi Oh, mungkin kayaknya betul. saya
Ini lebih gila saya kalau satu episode dia. Betul. Gitu. Oh, Iya kan? iya. Jadi bagusnya ini bisa cepat menerima ini ya, kayak ini sudah terjadi dalam saya punya hidup sudah. ini. Kisah hidup tuh seperti ini. Jadi intinya jangan terlalu dibawa ini ya, mental ini ya, stres gitu ya. Iya memang. Jadi kayak misalnya kan, Biasa kayak kan ada yang stres. Iya, kebanyakan kan sekarang pasti banyak sih temanku yang kejadian kayak saya juga banyak sekali. Iya, kejadian. Jadi menurutku kayak kalau kamu merasa tidak bahagia dan pasangan kamu, mending let it flow saja begitu ya. Kayak waktu kayak ada kan kebanyakan yang kayak kita masih muda-muda sekarang kan itu dibilang kayak, ih jangan kasihan anak masih muda baru saja tahu kerjaan ya. Tidak. Kalau memang dia toksik kasih lepas. Mantap sekali. Karena anak-anak itu kebahagiaannya menurutku karena kebahagiaan anak-anak itu dia bahagia kalau lihat mama papanya itu bahagia. Iya. Kalau dia lihat mama papanya tiap hari baklai, Ya, kita stres bawa jam juga. mentalnya, jadi mending let it flow saja. Tapi biasanya ada mbak ini balasan. Iya. Saya mau pisah sekesian anakku. Iya. Padahal sebenarnya ngana ente mau lepas, toh. Anak-anak itu bahagia dilihat dari orang tuanya bahagia. Kalau kasih sayang Iya kan? tapi juga mungkin dia belum terlalu tahu kalau mama papaku pisah. Di besar baru dijelaskan. Dijelaskan Ini juga baik-baik. pernah lagi dia lihat seberapa tahun dia lihat. 5 kayak. 5 Oh, tahun 5 menggila tahun. guys. Kok tiba-tiba dia datang, Safir, aku adalah bapakmu. Pemar ngana bapak. Tengok mati orang urus ngana baru datang. Aku adalah ayah kandungmu. Maksudmu ayah? Jangan le. Jangan. Setengah mati mau diurus. Astaga. Kebetulan anaknya ini sangat lincah. Jadi butuh ekstra power kalau jaga anaknya. Kok ngana nanti datang semua dia bisa makan berdiri berjalan semua sekolah dong tolong le kesian. Jangan. Karena biar bagaimanapun memang sih tidak akan dilupa itu siapa orang tua kan. Tapi kan membekas di mental anak. Wah ya aku tidak ada dulu waktu saya masih begini. Saya butuh dia tidak ada. Yang ada mama aku saja. Jadi jangan heran kalau nanti dia besar dia lebih memihak ke siapa. Wah mantap sekali. Jadi kalian nih yang mau rencana nih kayak mau serius-serius gimana masih usia muda dan belum siap, pikir baik-baik gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal ke depan ini yang bikin merugikan masa depan kamu. Kebetulan kan ya ini lama juga di sana di salah satu ini ya. Besar. Tapi sorry Sodisan kan dia capek nih karena dia memang betul-betul setelah pisah dia cari kesibukan. Jadi ini juga salah satu tipsnya untuk supaya kau bisa lupa dengan serangga-serangga apa ini? Dengan itu binatang. Astaga Tuhan. Dengan maksudnya kan biasa kayak apa gitu kan biasa ada orang kayak keluar quote kayak biasa kan kalau liburan apa ya cuma sebentar pulang dia ingat juga. Jadi kayak menyembuhkan luka yang bertahun-tahun tuh kok apa yang kau lakukan tipsnya Bu teman-teman siapa tahu kasih kenang. Makanya kan suka pirang. Iya. Makanya kan jadi apa namanya tadi? Siapa tuh? Nanda. Ariel. Oh, subahnya dia nama panggilan. Nama panggilan. Kasih senang diri, update diri, kasih kesibukan. Kalau bisa kerja begitu ya. Kayak kau punya luka itu kau kasih jadikan uang. Oh, luar biasa memangnya. Habis itu malamnya minum. Astaga, minum susu saya. Minum susu sebelum tidur kan? Sebelum tidur, sehat toh. Gitu. Jadi menurutmu tipsmu untuk cewek masih muda yang kalau biasa sama orang tuanya jangan kan begini nama orang tua ya tahu pengalaman dan jadi kalau dilarang itu karena kita ini sudah pernah mengalami gitu ya ceritanya. Jadi siapa tahu ada yang nonton usia masih ini terus yang sudah kayak lengket banget sama pasangannya yang sudah bisa dipisahkan ya orang tua juga sudah bisa didengar. Bagaimana tuh? Bye-bye tuh. Menurutku mending kok baik-baik kok sadar diri kok itu masih muda banget. Mending kok upgrade dirimu kok kasih tinggi apa kok belajar ya sekolah dulu sekolah. Tapi itu sebenarnya bisa berjalan sebenarnya pilihan. Iya, pilihan kayak sih. kalau pacaran Silakan. tapi kok silakan tapi ingat juga kerjamu karena kalau kau juga cuma bergantungin laki-laki pasti belum pandang enteng tahu. Saya kayak gini dan jadi kok ada value lah begitu ya. Jadi kayak ada value betul. Jadi kayak kalau dorang mau jangan gampangan gitu. Jadi kayak kalau dorang mau selingkuh kayak
pegang gaji cewekku, bapak sama selingkuh. Kalau kau cuma di rumah ngangkang, atau cuma kayak saya minta Ngengkeng. uang, Kita saya sebut minta saja uang. dia ngengkeng. Iya kan? Pasti dia juga pilih kayak Saya mau cewek pilih itu begitu juga. Mending bisa di luar sama. masih ada yang lebih cantik. Gitu. Jadi mending kamu upgrade diri, kasih mungkin kamu pergi les kah, pergi kemana Baik-baik, kah, sekolah iya, dulu, sekolah sekolah. baik-baik kah. Jangan sampai menyesal karena waktu tidak bisa diulang, Bisa sayang. diulang. Usia terus berlanjut ya. Jadi Betul sekali. ya karena sudah ada pengalaman seperti itu, carilah yang baik-baik, yang Baik-baik. sayang, gitu ya. Tulus. Tidak juga yang baik-baik sih. Hah? Apa nang? Yang Sama baik. laki-laki bangsat. Aduh, tidak maksudnya kayak Cari yang setidaknya paling mending ya, tabiatnya. paling mending. Ah. Karena tabiat yang sebenarnya tadi ya, tabiat itu bisa dirubah, sayang. Sikapmu bisa kau rubah, tapi tabiat sudah melekat mendarah di daging ya. Kalau Jadi kalau tabiatnya juga tidak mending, setidaknya dia royal dan ya betul. Jadi kayak maksudnya gini, ada hal yang buat kita tuh jadi menimbang-nimbang kalau kayak mau apa milih atau kita mau kayak ada sesuatu yang mungkin dia bersaldo kemana, ada pikiran yang kayak oh masih bisa dimaafkan, ada nilai plusnya lah kan. Yang gak maringana cuma mau YouTube terus bilang disensor. Jangan sayangnya, jangan. Jadi kira-kira apa yang kau mau ini ke depan ini planning ini? planning bahagia. Wah, dengar itu. Bahagia sayang ya. Karena kalau bahagia bisa semua dijalani. Kalau Iya. karena setiap bahagia kan sudah di pinggir jalan. Gantinya Tania yang satu. Oh iya, mana sudah ada itu kasihan. Kan kebetulannya namanya tadi mana sudah ada Tania. Mana sudah itu yang enak. Dia bilang kalau dia gila ganti Tania yang satu. Sudah ada dia lagi itu di mana. Oke guys, jadi kayak keseruan kita hari ini hanya beberapa dari segelintir banyaknya orang yang mengalami kisah yang mungkin mirip-mirip sama Nia. Jadi kalau misalnya kalian yang punya kisah-kisah yang agak mendekati seperti dia, sebelum terlanjur kalian pikir-pikir jangan sampai terjerumus ya, karena kesempatan itu ada seperti yang dibilang ini. Bang siapa tuh yang ini? Apa? Kesempatan terjadi karena ada sebenarnya kejahatan terjadi karena ada kesempatan ya. Waspadalah. Oke. Jadi kayaknya sampai di sini dulu kayaknya dan aku sudah mau lapar banget, jadi kita mau makan dulu. Jadi kita mau lanjut curhat-curhat manja dulu sama Kania. Nama TikTokmu apa? Tania bisa. Oh, Tania Afisa. IG mau ada enggak? Ada sama. Oke, sama nanti dicatat di sini ya. Jadi teman-teman yang mau follow Kania boleh. Siapa tahu mau jadi best friend juga boleh sama Kania. Siapa tahu punya nasib sama. Mau curhat. Nah, mau curhat boleh. Dia ini menerima curhatan 1 kali 24 jam. 4 jam. Oke. Terima kasih nih. Jangan lupa subscribe di podcast Mami Vero YouTube-nya ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, thank you. Bye bye.